Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 3WS112 yang terinspirasi dari skema box 3-way yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Value Series. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili, ukuran magnetnya 154 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili, ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kita lanjut. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 52,9 Hz. Untuk RE, 5,845 ohm. QMS, 8,075. Cache, 0,5987. KTS, 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja pada 88,4. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, amplifier yang gue gunakan sebagai acuan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk speaker utamanya.
Gua menggunakan 200 watt karena fungsi speakernya di sini lebih ditargetkan ke kedetailan suara. Jadi di sini gua merancangnya tanpa port dengan pertimbangan respon impedansi, kedetailan suara, serta bobot total box secara keseluruhan. Dan saat digunakan, untuk bawahnya kita tentu masih membutuhkan woofer dan subwoofer untuk frekuensi yang lebih komplit. Lalu mengenai impedansinya kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya. Dan saat speaker itu bekerja, impedansinya akan terus berubah, tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Maka amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu saja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Dan nanti semua akan tergantung bagaimana dengan desain crossover pasif dan sistem pengabelan yang digunakan. Makanya di sini gua ambil acuan hanya pada speaker utamanya aja. Dan karena ini menggunakan box vakum atau box tanpa lubang angin, maka nilai KTC yang digunakan di sini ada pada nilai 0,892. Sedikit info aja, KTC yang kecil dari 0,7 ini akan menghasilkan bass yang lebih dalam dan lebih akurat. Namun mungkin akan terdengar kurang nendang. Dan karena ini targetnya untuk kedetailan suara, maka nilai KTC 0,7 tentu bukan sebuah pilihan yang baik. Kemudian ada KTC dengan nilai 0,7 sampai 0,9. Ini merupakan nilai ideal untuk berbagai aplikasi penggunaan. Ini akan menghasilkan respon bass yang terasa seimbang dan cenderung akan lebih responsif, serta akan memberikan kombinasi yang baik antara kedalaman dan kekuatan suaranya. Dan poin inilah yang gua jadikan target utamanya. Jadi semua ini tentu juga nggak sekedar asal bikin aja, meskipun gua tahu dalam proses merancangnya, gua masih berpedoman pada teori. Namun teori yang gua gunakan tentu juga akan terkait dengan nilai TS parameter dari speaker itu sendiri. Terakhir ada KTC yang lebih besar dari 0,9. Box dengan nilai KTC seperti ini akan cenderung menghasilkan bass yang lebih boomy atau kurang terkontrol. Sehingga ini tentu bukan pilihan yang tepat untuk menampilkan detail suara yang akurat. Kemudian menimbang pergerakan X-Max, maka daya amplifier yang dijadikan acuan itu hanya 200 watt. Tapi ini tentu aja watt terukur, jadi ini bukan watt yang cuma tertulis di atas kertas. Ini ditujukan untuk keawetan dan durasi masa pakai dari speakernya. Tapi jika crossovernya didesain dengan tepat, tentu daya tampung wattnya juga akan bisa naik. Dan karena hanya 200 watt, untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 113 desibel. Dan ini tentu saja belum ditambahkan dengan dB yang dihasilkan oleh mid dan compression drivernya. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan.
Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 75 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 104 Hz pada 0 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Ukuran dari bibir depan ini sampai ke sini, ini ukurannya adalah 50 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 492 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 280 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 165 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 233 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 155 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 374 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 190 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 344 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 170 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker utamanya, ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Jadi di sini, baik itu yang 12 inci, 4 inci sebagai mid, serta compression drivernya, ini memiliki ruangan sendiri-sendiri. Untuk mid, di sini rancangannya untuk JIC dengan tipe LB 04025. Jadi tujuannya biar full keluarga dari LB series. Sementara untuk ruang resonansinya, ini sengaja dibuat tipis aja untuk meningkatkan respon pada frekuensi mid ke atas. Sementara untuk horn yang digunakan di sini, ini menggunakan horn dengan ukuran 15 x 19 cm dan jumlahnya ada 2. Jadi total transducer speaker yang digunakan dalam satu box ini 12 inci 1, 4 inci 2, dan compression drivernya 2. Ya rancangannya sesuai nilai keseluruhannya aja, karena gua pikir menggunakan horn mode harmonika double akan cukup mahal di ongkosnya. Tapi semua tentu terserah pada lu aja. Mau menggunakan horn mode harmonika double juga silahkan. Jadi nanti bisa di custom aja sesuai kebutuhan. Dan untuk dinding bawahnya, ini menggunakan dua lapis karena pemasangan transducer utamanya itu dari bagian bawah ini. Karena jika kita pasang dari bagian depan ini ruangannya akan cukup sempit. Sementara kalau dari bagian belakang, efek penyegelannya dikhawatirkan akan kurang optimal. Jadi di sini juga ditambahkan triplek yang berfungsi untuk pengisi celah dari sudut ruangannya. Jadi ini berguna untuk meminimalkan potensi kebocoran. Untuk pemasangannya ada di sini dan satunya di sini. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya.
dan bentuk dalamnya secara keseluruhan kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 3WS112 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB 12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.